A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau memang lagi bareng-bareng, mohon maaf, lagi bareng-bareng salaman, ya asal kita saling meridhokan selesai. Tapi kan saya dulu pernah, saya ucapan, saya itu benci banget sama ente loh. Misal, ini Ustadz ini terang-terangan bener sih. Ya contoh, kan bisa saja kan contoh ya Pak De ya. Ini kan misal doang. Tapi di sini enggak ada kok. Bagaimana Ustaz? Tidak perlu, kalau sudah sama-sama ridhon biridhon sudah selesai. Dalam hatinya asal jangan diulang lagi. Terus apa ujungnya? Dia mah cuma enggak boleh. Sudah, ikhlaskan, ridhakan, selesai. Sudah, jangan dipersulit diri kita sendiri. Yang penting kita jangan mengulang, yang penting kita jangan menyakiti orang lain atau menzalimi kembali terjadi. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Begitu. Sehingga nanti maafnya tadi sudah dianggap cukup ketika berjabatan tangan, ketika berpelukan, gitu ya, ketika kita bermushafahah, ya, maka dianggap cukup, semuanya berguguran, gitu ya. Jadi jangan sampai kita, nah ini mah pura-pura Ustaz, janganlah. Ya. Jadi kita niatkan apa istilahnya, setulus dan seikhlas apa yang kita niatkan, seperti Allah memberikan nilai kemuliaan kepada kita dengan ikhlasnya. Yang sholat Allah kasih rizki, yang gak sholat Allah kasih rizki, masya Allah. Yang sholat Allah kasih hidup, yang gak sholat tetap Allah kasih hidup. Allah ikhlas, gak pernah marah-marah. Ya, jadi makanya ada satu hadis di dalam Sirrul Asrar, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Loh, ke akhlaknya Allah artinya maha pemurah, maha pengasih, maha bijaksana, maha segala-galanya. Begitu maksudnya. Gitu ya, cukup ya. Lagi Pak ya. Nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi saya hanya ulang sedikit saja. Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini harus paham. Sumbernya sebenarnya di sini Pak ya, yang menyangkut silaturahim akhlak. Karena ucapan yang kadang-kadang orang merasa dirinya itu paling pintar, jago, melihat orang lain salah, padahal dia sendiri bobrok atau apa-apa, cuma hanya mengkritik orang. Sifat orang seperti ini Pak ya, bisa dikatakan imannya sakit atau memang bungal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang demikian itu bukan imannya yang sakit, memang tidak paham agama. Bahwa pengajaran agama itu sampai begitu detailnya. Detail ya. Detail, luas, mudah. Agama itu pengamalannya mudah. Ya, jadi sehingga memberi maaf, meminta maaf, dua-duanya adalah kemuliaan dan dua-duanya adalah diperintahkan. Karenanya sikap hal tersebut, karena ini adalah merupakan salah satu apa istilahnya ajaran agama, perintah agama, amalkan saja, maka kita pasti akan dapat kemuliaan. Terlepas mereka paham atau tidak paham, itu ya istilah bahasa kitanya ya urusan mereka, tapi diri kita plong saja, udah lepaskan saja. Mudah-mudahan nanti juga cepat atau lambat Allah nanti yang akan memberikan kefahaman, sadar sendiri insya Allah.
Sami-sami. Ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. bahwa kehidupan kita ini ada muslim. Kalau kita sesama muslim, kemudian ada salah satu diberi maaf tapi ya tidak berikan maaf. Sampai salah satunya dia meninggal. Dan bagaimana kalau kita hubungan dengan non muslim, antara muslim dengan non muslim? Ya, yang begitu lah banyak. Bagaimana hukumnya di dalam pandangan daerah agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi maaf dan meminta maaf itu tidak hanya diterapkan sesama agama, lintas agama, antar umat beragama, antar umat seagama, dan antar umat beragama. Silahkan diterapkan. Itulah Islam. Jadi karena Islam itu rahmatan lil alamin, cerminkan, tunjukkan diri kita seperti itu. Ini kan karena ini kan agamanya nggak sama dengan kita. Nah, itu tidak boleh. Gitu. Karena dalam hal ibadah, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami ya untuk kami, bagi dia ya untuk dia, silahkan dalam hal ibadahnya. Terlepas mereka memiliki prinsip yang lain dan sikap yang lain, urusan dia dengan Allah. Yang penting itulah Islam itu rahmatan lil alamin, memberi rahmat, cerminan. Memberi rahmat itu kebaikan yang kita tampilkan itu rahmat. Sikap santun kita, kebaikan kita, muamalah kita, ini semuanya cerminan rahmat. Masya Allah, keguyuban kita, kearifan kita, bahkan kepatutan kita, semuanya ini adalah cerminan rahmat yang Allah curahkan kepada kita, dan kita harusnya memiliki wawasan keilmuan yang sangat luas sehingga rahmatnya benar-benar tersebar ke seluruh alam. Jadi tidak hanya sebatas kejamaah huda saja. Begitu orang lain melihat kita pun indah rasanya, insya Allah. Dan nggak dilihatnya nggak butek. Nah, ini bukan jamaah kita ini, nggak ada. Minimalnya dia masih saudara kita yang seiman. Beda agama, minimalnya saudara satu negara. Begitu. Itu istilah kalau bahasa kitanya. Kalau dalam kemarin bahasan antar umat beragama itu ya seperti itu. Kebetulan saya ditunjuk jadi ketua, itu yang dikit-dikit ketua. Aduh ya Allah, yang repot saya disuruh nulis-nulis. Nggak mau, saya males nulis-nulis tuh, kata saya. Kalau suruh ngomong, suruh ngamalin ya udah diamalin tiap hari, saya katakan. Di majelis-majelis, di ini suruh dikirim fotonya, suruh dikirim ininya, males saya katakan. Terserah, saya mau catat jelek silakanlah, saya males, kata saya. Suruh bikin laporan katanya. Udah ada catat laporannya, dia di sana, lihat sana di Lauh Mahfud, kata saya. Saya kalau perkara begitu males, takutnya nanti jadi sombong dan ria gitu ya, ngeri kadang-kadang. Ada lagi? Cukup ya? Kan ada lagi satu lagi Pak. Baik, itu sebentar. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istinja, iya. Pertama kita dalam buang kecil. Kita kan sekarang di mana-mana WC itu jarang jongkok. Hampir rata-rata berdiri. Susah apalagi kantor, mungkin di kantor-kantor. Bahkan di masjid juga kita di Al-Huda itu ada, masih kecil berdiri. Itu bagaimana pakai? Iya, namanya juga kan tempat umum, disediakan begitu, makanya cari kamar mandi. Jadi kalau kita disediakannya suruh berdiri terus berdiri, khawatirnya saya bisa jajarkan sama mbek gitu aja dong saya mah.
Saya tapi ya, bukan Bapak, bukan. Jadi apa? Cari kamar mandi, mana hamamnya, kamar mandinya. Jadi kita nanti bisa sambil jongkok. Saya di rest area, saya nyarinya bukan tempat WC yang sifatnya seperti enggak, nyari aja. Gitu. Kalaupun sudah tidak ada ya enggak apa-apa, udah jongkok aja di situ. Sehingga nanti untuk membedakan mana orang yang memiliki menjaga keimanannya yang kuat, mana yang hanya dipaksa oleh keadaan dia berubah. Halo? Ah itu. Ini zaman akhir, jangan sampai dipaksa oleh keadaan kita jadi berubah. Ya, udah nanti 500.000 nggak usah berjongkok. Na'udzubillah. Gitu. Jadi jangan kita bahasa kitanya jangan takut dipaksa, apalagi dibayar dengan keuangan atau kita membayar keuangan. Udah bismillah, karena ini nilainya ibadah. Saya prinsipnya begitu. Ya, sehingga nanti keyakinan yang kita miliki terjaga, kesucian kita terjaga, sehingga nilai iman pun akan terjaga. Bahkan penguatan ini ada ketenangan tersendiri dalam jiwa orang beriman. Jadi kalau di kantor tidak disediakan, ya cari aja kamar mandi. Kalau kamar mandi tidak ada, ya udah jongkok aja, nyari mana yang bisa jongkok. Gitu, begitu Allah alam suwab, begitu Bapak. Jangan kita dipaksa oleh keadaan, udah mau aja. Iya sama, saya kalau misi di Mulia nggak ada, begitu tapi cari kamar mandi ada, kan di situ enak. Sambil salto juga bisa. Artinya kan enak kalau sudah ada kamar mandi. Begitu Bapak. Jadi tetap orang beriman jangan sampai istilahnya terkekang oleh keadaan, dan kita harus berupaya eksistensi keimanannya harus benar-benar dipertahankan. Kenapa? Sedikit kita berubah akan merubah dalam kondisi ketenangan jiwa kita. Misalnya darurat, begitu nanti sampai rumah bersihkan, sucikan kembali, kalau perlu mandi supaya nanti di saat nanti istinjanya kita kotor, maka baru dimandikan, mandi kembali agar senantiasa ibadahnya benar-benar bersih dan suci. Allah alam bisawab. Begitu. Mungkin seperti ayat Pak dia bacakan tadi, ini kadang-kadang di dalam masyarakat kita di dalam Al-Quran Allah itu sering merangkaikan kata-kata antara wa atii'ullah wa atii'ur rasul, antara sholat kita dengan zakat. Tadi Pak dia bacakan wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Antara Allah dengan kedua orang tua kita. Kadang-kadang ada anak dia di dalam masyarakat timbul masalah, biasanya menyangkut warisan. Ya. Orang tuanya itu dituntut masalah, kadang-kadang persoalan kecil orang tuanya sampai ada yang bunuh orang tuanya. Ini manusia seperti ini di mata Allah Pak Kiai, nanti di hari kiamat. Di hari kiamat apa? Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap anak. Terima kasih. Jadi itulah yang dikatakan su'ul adab. Sejelek apapun namanya orang tua, tetap orang tua tidak berubah. Semulia apapun anak itu punya orang tua, dan sejelek apapun orang tua, ya tetap orang tua. Artinya apa? Bahwa orang tua itu adalah sesuatu yang harus kita muliakan setelah beribadah kepada Allah. Makanya kenapa? Anishkurli wali walidai. Setelah bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepada kedua orang tua. Setelah beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada kedua orang tua. Artinya bahwa mindset ini adalah
Pendidikan agama mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya ritual ibadah kepada Allah, kemudian menganggap kecil perkara yang berkaitan dengan hubungan manusia. Hubungan manusia terutama adalah yang melahirkan diri kita. Jangan pernah disepelekan orang tua kita. Kalau memang kita, mohon maaf, sekiranya orang tua kita jauh di kampung nun, jauh di sana, kalau masih ada nomor telepon kontak dengan telepon, ya, makanya ada satu hadis, ya, silu arhamakum walau bisalam. Sambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabatmu yang jauh-jauh, yang tidak bisa, walau bisalam, sekalipun hanya dengan mengucapkan salam atau assalamualaikum, bagaimana kabarnya Kang, bagaimana kabarnya Dek, bagaimana kabarnya Mah, misalnya. Kalau memang belum sempat, sampaikan saya minta maaf belum sempat silaturahim. Begitu. Agama mengajarkan kita tidak, mohon maaf, tidak sesempit apa yang dibayangkan oleh diri kita, tidak. Bisa melalui telepon, bisa melalui WA, bisa melalui SMS, bisa melalui titip salam dan lain-lain sebagainya. Ini sebagai bagian daripada untuk menyambung tali silaturahim tadi. Jadi sehingga nanti tali silaturahim ini tidak pernah putus, terus nyambung. Syukur-syukur sampai nanti misalnya sampai Allah tentukan bisa bertemu, bisa berjumpa, bisa berjabatan tangan. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dimaknai sempit, cukup kita mengasih salam saja. Enggaklah. Kalau memang kita harus datang ke sana dengan resiko apapun, tidak apa-apa, itu nilai ibadah. Pengorbanan. Saya ajarkan keluarga saya, ayo berangkat, jangan mikirin biaya, jangan mikirin macet, jangan mikirin, enggak apa-apa, hadiah itu hadiah dari Allah. Udah bismillah, apapun yang terjadi, yang penting kita niatkan pertama silaturahim, kedua ya mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Barangkali mereka nggak sempat datang kepada kita, kitanya yang datang ke mereka, ya begitu. Jadi jangan karena, mohon maaf, karena kita orang besar, karena kita orang kaya, karena kita anu dan lain-lain sebagainya, judulnya mana yang lebih ada waktu, mana yang memiliki kesempatan, mana yang memiliki keluangan waktu, itulah yang harus kita kerjakan. Jadi tidak ada bahasanya harus tunggu menunggu. Ustadz kemarin enak ya didatangin. Bukan begitu, saya siap datang aja, tapi saya ketemunya di masjid aja. Saya nyuruh ke rumah-rumah satu-satu, mana ketehe, mana saya tahu rumahnya. Masya Allah. Tapi begitu ketemu di masjid, nanti ketemu di masjid ya, alhamdulillah, udah lega plong gitu. Masya Allah. Ya kalau saya datang satu-satu ke rumahnya jamaah, saya sih siap-siap aja, siap, Masya Allah. Tapi saya mana rumahnya, Masya Allah. Gitu ya Pak ya. Ini alasan Ustaz. Enggak alasan lah. Ya kalau memang disiapkan ya saya siap hadir. Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Pak ya. Cukup ya. Ya mudah-mudahan di Syawal ini, maknanya Syawal meningkat, mudah-mudahan iman kita meningkat, kebaikan kita terus meningkat, kemudian ukhuwah kita pun jadi meningkat, bahkan amal soleh pun kita harus terus meningkat, sehingga bekas-bekas Ramadan yang ada pada diri kita ini benar-benar bisa dirasakan dan menimbulkan satu keceriaan tersendiri. Itulah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya serta kekhilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.